Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Kurniawan dari kelas Teknik Informatika B 2019. Dan dalam kesempatan hari ini saya akan mencoba meresume tentang video yang berjudul Darurat Pengolahan Ide dan juga Etika oleh Pak Gita Wirawan dan juga narasumbernya Pak Roky Gerung. Dalam resume kali ini saya mendapatkan tiga poin penting, yaitu yang pertama mengenai tentang sosial ekonomi di masa pandemi, yang kedua mengenai tentang politik, dan juga yang terakhir mengenai tentang teknologi. Langsung saja ke dalam pembahasan mengenai sosial dan juga ekonomi di masa pandemi. Menurut Pak Roky Gerung, di masa pandemi menghasilkan economic degrowth, di mana ini adalah tingkat pertumbuhan sosial di Indonesia melebihi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan dalam masa pandemi banyak orang-orang di kalangan mikro yang tidak bisa melakukan penyesuaian, khususnya di sektor digitalisasi dan juga virtualisasi, dan mengakibatkan terpleset ataupun tertinggalnya mengenai tentang pengetahuan teknologi ataupun penggunaan terkait tentang teknologi tersebut, dan akan berdampak pada kesenjangan dan juga humanity. Dan solusi yang terbaik dalam pemecahan permasalahan ini adalah negara harus meyakinkan publik bahwa hasil akumulasi tiba berupa bantuan sosial dan juga bantuan intelektual mengenai tentang pendidikan teknologi. Lalu pembahasan yang kedua yaitu adalah pembahasan mengenai tentang politik, di mana hal ini terkait tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Produk demokrasi di Indonesia dihalang-halangi oleh kepentingan bisnis dan juga politik, sehingga kehilangan makna arti politik yang sesungguhnya, yaitu bisa kita sebut mengenai tentang kegagalan struktural demokrasi. Menurut LP3S, majalah Prisma bersama peneliti Belanda menemukan bahwa selama 2 tahun di Indonesia, produk demokrasi di Indonesia dihalang-halangi oleh kepentingan politik dan juga dengan mendesain algoritma untuk memunculkan tokoh-tokoh tertentu. Yang seharusnya dalam demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hal yang sangat penting dan juga utama, mengingat demokrasi adalah kewenangan yang dilimpahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan pembahasan yang terakhir yaitu adalah pembahasan mengenai tentang teknologi. Teknologi sangat berperan untuk menggoyang keseimbangan. Teknologi informasi dalam negara seharusnya menjadi sarana sebagai alat penyampaian aspirasi bagi masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Namun, pada kenyataannya teknologi tidak berperan demikian, dan banyak suara-suara yang tidak sampai kepada pemerintah, ataupun suara-suara tersebut di-unspeakable oleh pemerintah. Teknologi bagi masyarakat seharusnya menggunakan teknologi untuk mengontrol elit politik dan juga pemerintah. Namun hal ini terkendala oleh tingkat intelektual rakyat Indonesia, dan seharusnya intelektual harus melebihi elektabilitas. Dan juga dikatakan bahwa teknologi adalah informasi yang sangat cepat, di mana kecepatan tersebut menghasilkan margin error yang semakin besar. Dengan kata lain, penyebaran informasi yang disampaikan, besar kemungkinan informasi yang disampaikan adalah informasi yang salah ataupun telah dimanipulasi. Persaingan intelektual didorong oleh teknologi, dan juga ketika ideologi ditempatkan dalam tempat yang tepat, maka akan menghasilkan teknologi yang bijaksana. Dan fakta yang selanjutnya yaitu adalah di Indonesia screen time atau penggunaan teknologi itu mencapai 8-9 jam per hari. Hal ini menyebabkan spionase, ataupun di mana semakin banyak seorang menggunakan smartphone ataupun gadget, maka semakin banyak pula data dan juga privasi seorang dapat dikumpulkan, sehingga dapat dikatakan bahwa data-data bukan lagi hal yang privasi di era seperti sekarang. Mungkin itu saja mengenai tentang resume yang berjudul Darurat Pengolahan Ide dan juga Etika. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.